Baik, perkenalkan nama saya Vindi Destrianingsih Talombanua, NIM 03 2019 088, kelas Nurse 2B, dosen pengampu, Suster Imelda Derang. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Definisi. Menurut Taufan 2011, pembesaran jinak kelenjar prostat yang disebabkan karena hiperplasia beberapa atau semua komponen prostat. Menurut Tanto 2014, hiperplasia prostat jinak atau benign prostat hiperplasia BPH merupakan tumor jinak yang paling sering terjadi pada laki-laki. Insidennya terkait pertambahan usia, prevalensi yang meningkat dari 20% pada laki-laki berusia 41-50 tahun menjadi lebih dari 90% pada laki-laki berusia lebih dari 80 tahun. Etiologi benign prostat hiperplasia atau BPH hingga sampai sekarang masih belum ditemukan juga kejelasan penyebabnya. Beberapa hipotesis menyatakan bahwa gangguan ini juga berhubungan dengan meningkatnya kadar dihidrotestosteron. Etiologi benign prostat hiperplasia BPH sebagai berikut. 1. Peningkatan DKT. 2. Interaksi antara sel struma dan sel epitel prostat. 3. Berkurangnya kematian sel. 4. Teori sistem sel. Patofisiologi. Menurut Tanto 2014, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan tembus oleh uretra. Kelenjar ini dibagi 4 zona, yaitu zona perifer, sentral, stroma fibromuscalis anterior, dan transisional, yang disebut dengan benign prostat obstruksi BPO. Gejala klinis yang timbul terbagi atas 2 jenis, yaitu gejala obstruksi dan gejala iritasi. Gejala obstruksi timbul akibat sumbatan secara langsung akibat uretra. Gejala iritatif terjadi sekunder pada kandung kemih sebagai respon peningkatan resistensi pengeluaran dan pengosongan yang tidak sempurna menyebabkan rasangan pada kandung kemih berkontraksi pada kondisi belum penuh. Tanda dan gejala: A. Gejala obstruktif. B. Gejala iritasi. Pemeriksaan diagnostik. Untuk menegakkan diagnosis BPH dilakukan beberapa cara, antara lain yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan uroflometri, pemeriksaan imaging, dan röntgenologi. Komplikasi benign prostat hiperplasia meliputi atherosclerosis, infrak jantung, impoten, hemoragik post-operasi, fistula, struktur pasca operasi dan inkontinensi urin, infeksi, retensi kronis mampu menimbulkan reflux vesicoureter, hidroureter, hidronefrosis, dan kegagalan ginjal. Prosedur rusaknya ginjal diperburuk jika terdapat infeksi saat miksi. Penimbunan sisa produksi urin mengakibat terbentuknya batu. Penanganan prognosis. Proses keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap batu ginjal. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik dan iritasi ginjal atau uretral. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan suplai oksigen. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah. Risiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi natrium. Kesimpulannya, benign prostat hiperplasia BPH adalah pembesaran jinak kelenjar prostat disebabkan oleh karena hiperplasia beberapa atau semua komponen prostat meliputi jaringan kelenjar, jaringan fibromuskuler yang menyebabkan penyumbatan uretra prostatika. Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui, namun yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah proses penuaan. Ada beberapa faktor kemungkinan penyebab, antara lain dihidrotestosteron. 2. Perubahan keseimbangan hormon estrogen testosteron, interaksi stroma epitel, berkurangnya sel yang mati, dan teori sel stem.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.